Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asbi Al-Hadi dengan NIM 2300845 dari kelas 2 akan mempresentasikan dan membuat video edukasi tentang persepsi siswa-siswi di MAN 2 Bandung terhadap kurikulum Merdeka yang sesuai dengan tema kelompok saya. Baik, dari presentasi kami pada saat itu dan juga dari data yang kami buat, ada sebuah data yang menyatakan yang dibuat dalam bentuk angket bahwa mayoritas kelas 10 dan kelas 11 di MAN 2 Bandung merasa kurang puas dan tidak begitu senang dengan adanya kurikulum baru ini, yaitu kurikulum Merdeka. Namun, di saat yang bersamaan, mereka juga tidak menolak kehadiran dari kurikulum mereka ini. Jadi, sebagian orang dari siswa-siswi MAN 2 Bandung merasa ada yang puas, namun sebagian juga tidak puas gitu. Sehingga bisa dikomparasikan bahwa datanya tidak jauh berbeda dan cenderung sama. Lalu kemudian ada faktor penyebabnya, yaitu mayoritas siswa-siswi di MAN 2 Bandung mengeluhkan tentang sulitnya beradaptasi dengan kurikulum baru ini. Siswa-siswi merasa kurangnya partisipasi guru dalam proses pembelajaran menyebabkan kurangnya serapan pengetahuan akan materi yang diberikan dan ditugaskan. Nah, kendati demikian, siswa-siswi di MAN 2 Bandung lebih condong untuk memilih kurikulum Merdeka dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Penyebabnya diantaranya yang pertama adalah kurikulum mereka membuat siswa-siswi lebih kritis dalam menyikapi suatu masalah. Lalu, kurikulum Merdeka pun membantu siswa dan siswi lebih melek terhadap teknologi. Kemudian, kurikulum mereka membuat siswa-siswi mampu beradaptasi dengan zaman atau bisa beradaptasi dengan tuntutan zaman. Akan tetapi, ada pula beberapa siswa dan siswi yang mengeluhkan kurikulum mereka karena dirasa terlalu terbebani dengan berbagai tantangan, seperti tugas-tugas presentasi yang memberatkan, yang dimana mereka sebelumnya belum terbiasa dan sekarang harus beradaptasi dengan tugas-tugas presentasi tersebut. Lalu adanya kurangnya partisipasi dari rekan kelompok, di mana sudah menjadi sebuah fenomena umum di kelompok pembelajaran gitu. Nggak semua orang itu ikut berpartisipasi belajar dan hanya dipertanggungjawabkan oleh orang-orang tertentu untuk menyelesaikan tuntutan akademik ini. Lalu adanya kurangnya penguasaan terhadap teknologi, di mana anak-anak masih cenderung gagap dalam mencari sumber, anak-anak cenderung gagap dalam membuat PPT, anak-anak bahkan tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan Word dan mengoperasikan Excel dan etc. karena memang sebelumnya tidak diajari dan tidak dipelajarkan. Lalu ada berbagai tantangan, hambatan, dan rintangan dalam mengimplementasikan kurikulum mereka di Menua Bandung yang sudah pasti jelas gitu ya. Kita lihat pada saat survei langsung di sekolah Menua Bandung, yang pertama adalah kurangnya infrastruktur pembelajaran. Pada saat kami mendatangi Menua Bandung, saya melihat tidak di semua ruang kelas, tidak di semua tempat belajar itu terdapat proyektor untuk membantu presentasi gitu. Sehingga anak-anak itu terpaksa untuk membuka HP dan membaca PPT, tidak fokus ke depan, sehingga takutkannya ada distorsi dalam proses presentasi gitu, sehingga anak-anak tidak fokus. Kurangnya fasilitas atau infrastruktur pembelajaran ini membuat semangat anak-anak ya tentu jelas berkurang gitu, karena mereka merasa tidak begitu diperhatikan dan juga tidak begitu efektif sistem belajar mengajarnya gitu, karena sudah jelas infrastruktur pembelajarannya saja kurang. Kemudian yang kedua, adanya SDM yang kurang mumpuni gitu di Mandua Bandung gitu, baik itu bagi tenaga pendidik maupun orang yang dididik gitu. Jadi SDM di Mandua Bandung itu terutama ikhwal guru gitu, terkhusus pada guru gitu. Para guru itu mereka tuh cenderung belum begitu menguasai teknologi dan belum begitu paham akan maksud dari kurikulum mereka gitu. Hal ini bukannya tanpa mendasar dan bukan karena guru-guru malas, namun karena memang mayoritas guru-guru di Mandua Bandung itu yang sudah berusia lanjut gitu, sehingga mereka sedikit gagap dalam mengoperasikan teknologi dan juga mereka itu belum begitu paham dengan konsep dari kurikulum mereka. Namun saya sudah bersyukur karena program-program pemerintah seperti adanya Zoom hampir setiap minggu ya kalau tidak salah, untuk memberi pemahaman kepada guru-guru itu sudah cukup membantu untuk sedikit memberi pemahaman. Namun tetap saja SDM yang ada di Mandua Bandung itu masih dirasa kurang mumpuni dalam mengimplementasikan kurikulum mereka di Mandua Bandung ini. Lalu yang ketiga, adanya kurangnya media teknologi dan informasi gitu. Sudah
sudah kita bisa lihat gitu di yang sebelumnya, yaitu kurangnya infrastruktur pembelajaran. Kemudian siswa juga kurang memiliki media teknologi dan informasi seperti laptop yang mumpuni untuk dipakai melakukan tugas, untuk mencari research, untuk digunakan sebagai kerja kelompok. Karena tidak ada proyektor tersebut, jadi siswa dan siswi tidak merasa perlu ada laptop, sehingga memang tidak masalah. Saya tidak pernah meragukan orang-orang yang memakai smartphone dalam membuat PPT, membuat tugas. Namun apabila dikatakan dalam lebih efektif dan lebih afdol gitu, laptop tuh dan proyektor sangat penting dalam melakukan presentasi. Sebuah tugas bagi instansi pendidikan secara menyeluruh yang sudah kami petakan dan kami lihat dan temui gitu. Yang pertama itu yang sangat harus diterapkan oleh instansi pendidikan adalah menyediakan sumber daya manusia tenaga pendidik yang berkualitas dan mampu menguasai teknologi. Mengapa? Karena agar implementasi sebuah kurikulum baru ataupun di masa yang akan datang maupun kurikulum lama, apabila dibantu dengan tenaga pendidik yang berkualitas dan teknologi yang mumpuni, itu saya yakin bahwa proses penyampaian kepada peserta didik akan lebih terasa dan substansial gitu. Karena ada beberapa anak peserta didik yang mereka tuh visual cara belajarnya juga gitu. Sehingga sebuah konversi teknologi itu sangat diperlukan dalam membantu proses pembelajaran. Dan juga ini juga penting ditekankan bagi calon penerus guru berikutnya agar mereka menjadi sumber daya manusia tenaga yang pendidik serta mampu menguasai teknologi. Lalu yang kedua ada pemerataan infrastruktur pendidikan baik di wilayah urban, suburban maupun rural area. Kenapa? Karena saya melihat sudah terlalu banyak ketimpangan dan gap yang dirasa dari sekolah-sekolah yang ada di urban, suburban, terutama di rural area gitu. Dari Mandua Bandung ini merupakan contoh studi kasus sekolah yang berada di geografisnya itu suburban gitu ya. Dan sangat berbeda jauh dengan sekolah yang ada di urban area, baik itu dari segi persepsi siswa-siswinya, infrastruktur pendidikannya, dan kualitas gurunya itu dirasa sangat tidak, mungkin bisa tidak disebut sangat, tapi cukup berbeda. Terutama di rural area itu sering kali gitu ya, pemerintah itu sedikit abai dan infrastruktur pendidikannya itu dirasa kurang gitu. Kemudian yang ketiga yaitu distribusi teknologi untuk membantu berjalannya proses belajar mengajar dengan cara yang mendukung fase digitalisasi. Dari itu, pemerintah berperan sangat penting untuk memberi aset untuk sekolah, yaitu aset teknologi, untuk membantu berjalannya proses belajar mengajar dengan cara yang mendukung era digitalisasi. Karena kita sudah tahu ya, kita sudah menuju ke Society 5.0 gitu. Era digitalisasi itu sudah di depan mata gitu. Seharusnya sekolah mempersiapkan peserta didiknya untuk mampu beradaptasi dengan era digitalisasi, dengan era Society 5.0 dan revolusi industri 4.0 gitu, 4.0 gitu. Saya akan sedikit mengutip penting teknologi, yaitu teknologi memberikan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan. Kita menggunakannya hampir setiap hari. Terima kasih Ibu sudah memperhatikan. Sekian video edukasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.